Nadia, gadis dari keluarga elit Jakarta Selatan, hidup dalam dunia penuh aturan dan ekspektasi sosial. Di balik penampilannya yang sempurna, hatinya kosong hingga ia bertemu Rangga, teknisi AC yang datang hanya untuk memperbaiki mesin, tapi malah memperbaiki hatinya yang dingin. Namun, cinta mereka bukan kisah indah yang mulus. Ibunda Nadia, Bu Retno, tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak semata wayangnya jatuh cinta pada tukang servis. Ia melawan habis-habisan, menjodohkan Nadia dengan pria sempurna versi majalah bisnis. Saat Nadia mulai goyah, Rangga mengungkapkan rahasia masa lalunya bahwa ia dulunya anak orang kaya, namun memilih hidup sederhana demi menemukan nilai sejati kehidupan. Kini, pilihan ada di tangan Nadia, cinta atau gengsi. Kalau kamu menikmati alur cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisah Nadia dan Mas Rangga yang mungkin bisa bikin baper. Sampai malam tinggalkan komentar di bawah. Kamu pernah nggak tiba-tiba kagum sama orang sederhana karena sikap dan ketulusannya? Cerita yuk di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Dan buat kamu yang lagi nonton, semoga hatimu selalu sejuk seperti AC yang baru dibetulin. Mas Rangga, jangan lupa juga doakan penonton lainnya yang mungkin lagi butuh kekuatan dan ketenangan hati. Kita di sini saling support, bukan cuma nonton bareng, tapi juga tumbuh bareng. Subscribe, like, share ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke cerita. Karena jantung Nadia udah mulai nggak karuan. Nih, siang itu, langit Jakarta tampak cerah. Tapi udara panas luar biasa. Matahari seperti sedang dalam misi membakar setiap atap rumah di kawasan elit Kemang, termasuk rumah besar bergaya modern milik keluarga Bu Retno. AC di ruang tamu mati total sejak pagi. Parahnya, Bu Retno punya jadwal arisan jam 3 sore. Tamu-tamunya sudah biasa duduk dalam ruang, sejuk sambil menyeruput es lemon tea dan membicarakan tas-tas branded keluaran terbaru. Jadi begitu tahu esini yang ngadat, Bu Retno nyaris mencak-mencak ke seluruh penjuru rumah. "Nadia, telepon tukang servis, cepat!" serunya dari ruang makan sambil mengipasi diri dengan brosur butik mewah. Nadia, gadis 25 tahun yang tengah rebahan di kamarnya, mengangkat alis mendengar suara ibunya. Ia turun sambil menghela napas, mencoba sabar. "Tenang Bu, aku udah pesan teknisi tadi pagi kok. Katanya bentar lagi sampai." Jawabnya sambil membuka aplikasi layanan servis di ponsel. "Lain kali kalau ada masalah, jangan nunggu disuruh. Malu kita kalau tamu-tamu nanti keringetan. Citra keluarga kita bisa rusak," ujar Bu Retno sambil merapikan bando di rambutnya yang sudah deblow sejak pagi. Tak lama, bel rumah berbunyi. Nadia berlari kecil ke pintu. Seorang pria muda berdiri di balik pagar. Ia mengenakan kaos abu-abu dan celana kerja biru dongker. Wajahnya teduh, rambutnya agak acak-acakan, dan kulitnya kecoklatan terkena matahari. "Permisi, saya Rangga, teknisi AC," ucapnya dengan suara pelan tapi jelas. Nadia membukakan pintu. "Mas Rangga?" "Iya, silakan masuk. AC-nya di ruang tamu." "Marty, sejak tadi pagi." Rangga hanya mengangguk dan masuk tanpa banyak bicara. Gerak-geriknya tenang. Ia meletakkan tas alat di lantai, membuka tutup AC dengan cekatan, lalu mulai memeriksa komponen satu persatu. Nadia berdiri tak jauh dari situ, memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan karena bajunya yang sederhana atau tangannya yang kotor, kena oli. Tapi dari cara dia bekerja fokus, sabar, tanpa mengeluh. Tak seperti banyak pria yang biasa ia temui di pesta-pesta keluarga atau pertemuan sosial yang terlalu sibuk membicarakan diri sendiri. "Mas, mau minum dulu?" tanya Nadia pelan. Rangga menoleh, sedikit terkejut. "Boleh Mbak, terima kasih." Nadia masuk ke dapur, menyeduh 2 gelas teh manis. Saat kembali, ia melihat Rangga duduk sebentar sambil memegang kain lap. Keringat menetes di pelipisnya. Ia tampak manusiawi, bukan sempurna, tapi nyata. Dan entah kenapa, justru itu yang menarik. "Nadia ya?" tanya Rangga saat menerima teh. Nadia mengangguk. "Iya, kok tahu? Nama Mbak disebut tadi pas saya datang, sama di aplikasi juga tertulis," jawab Rangga sambil tersenyum sekilas. Senyumnya bukan yang dibuat-buat, ada ketulusan di situ. Senyum yang membuat dada Nadia terasa aneh, hangat. "Mas Rangga udah lama kerja jadi teknisi?" tanya Nadia, mencoba mengulur waktu. "Baru 2 tahun. Dulu sempat kerja di tempat lain, tapi saya lebih suka kerja lapangan," katanya santai. "Maksudnya, saya suka ketemu orang baru, dan
Rasanya lebih hidup aja kalau tangan saya ikut kerja, bukan cuma duduk di meja. Nadia mengangguk. Ada keheningan sesaat, tapi bukan canggung. Justru nyaman. Beberapa menit berlalu. AC menyala, mengeluarkan hawa dingin yang menyegarkan. Bu Retno masuk sambil mengecek suhu. Bagus, cepat juga. Nih, ambil uangnya, katanya sambil menyerahkan beberapa lembar ratusan ribu tanpa menatap Rangga. Terima kasih, Bu, kata Rangga sambil membungkuk sopan. Ia berbalik hendak pergi, tapi Nadia mengejarnya sampai ke depan pintu. Mas Rangga, panggilnya. Rangga menoleh. Terima kasih ya. AC-nya dingin lagi dan obrolannya juga menyenangkan, kata Nadia sambil tersenyum. Rangga mengangguk. Sama-sama, Mbak. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi saya langsung. Nomor saya ada di aplikasi. Lalu ia melangkah pergi, menyeberangi halaman yang luas dengan langkah pelan. Nadia berdiri di ambang pintu, menatap punggung pria itu sampai hilang. Di balik pagar di ruang tamu, AC menyala sejuk. Tapi yang membuat hati Nadia lebih sejuk adalah kehadiran singkat Rangga yang entah kenapa membekas. Seperti udara yang tak terlihat, tapi terasa sampai ke dada. Dan mungkin baru pertama kali dalam hidupnya. Nadia penasaran pada seseorang bukan karena statusnya, tapi karena ketenangan yang ia bawa. Sore itu, ada satu hal yang tidak bisa diperbaiki Rangga. Jantung Nadia yang mendadak berdetak lebih kencang. Dan dia sendiri belum tahu bahwa perbaikan kecil hari ini akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka berdua. Sejak hari itu, Nadia tak lagi sama. Ia jadi sering membuka aplikasi servis hanya untuk melihat profil teknisi bernama Rangga. Foto kecil di situ hanya menampilkan wajahnya yang datar, tapi entah kenapa bisa membuat hati Nadia menghangat. Hari berlalu tanpa kabar. Sampai akhirnya Nadia nekat mengirim pesan. Mas Rangga, makasih ya. Kemarin AC-nya masih dingin, tapi kayaknya ada yang kangen diperbaiki juga. Setelah diketik, ia sempat ingin menghapus, tapi jempolnya keburu menekan tombol kirim. Jantungnya berdebar. Gila, Nadia, putri semata. Wayang keluarga terpandang. Naksir teknisi AC. 3 menit kemudian, ponselnya bergetar. Kalau yang rusak hatinya, saya nggak punya alatnya, tapi bisa saya dengerin pelan-pelan. Nadia menutup mulut, menahan senyum geli. Sejak itu, mereka sering saling bertukar pesan. Obrolan mereka tidak pernah beratanya soal kopi favorit, buku yang terakhir dibaca, atau mimpi-mimpi kecil yang biasa saja. Tapi justru disitulah Nadia merasa benar-benar jadi dirinya sendiri, tanpa perlu bersikap sempurna, tanpa perlu membuktikan apapun. Mereka mulai bertemu diam-diam. Kadang di taman kecil dekat rumah, kadang di warung kopi tersembunyi di pojok Blok M. Rangga selalu datang dengan kaos polos dan senyum tenang. Tak pernah mencoba terlihat lebih, tapi selalu membuat Nadia merasa cukup. Sampai suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon beringin besar, Nadia berkata lirih, "Mas, aneh ya, biasanya aku dideketin cowok pakai mobil mewah, pakai jam tangan mahal, tapi entah kenapa aku paling nyaman ngobrol sama kamu." Rangga hanya tersenyum kecil. "Mungkin kamu capek jadi orang kaya terus?" Nadia tertawa pelan, tapi hatinya justru teriris karena kalimat itu ada benarnya. Namun, dunia mereka bukan milik mereka berdua saja. Bu Retno, mulai Nadia semakin sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Matanya sering berbinar, senyumnya berbeda. Sebagai seorang ibu sekaligus radar sosialita, Bu Retno tak butuh waktu lama untuk menyelidiki. Dan malam itu pun terjadi. Nadia tengah mandi ketika ponselnya berbunyi. Bu Retno, yang penasaran, mengambilnya. Ia tidak tahan untuk tidak melihat. Chat terakhir muncul jelas di layar. "Aku senang hari ini bisa lihat kamu senyum, Nat. Dunia jadi lebih ringan." Nama pengirimnya, Rangga, tukang AC. Bu Retno berdiri kaku, matanya membelalak, dadanya bergejolak. Secepat kilat ia memanggil Nadia keluar dari kamar mandi. "Nadia putri, Retno Wulandari. Ini apa? Kamu pacaran sama tukang servis?" Nadia di ambang pintu, masih dengan rambut basah dan handuk melilit tubuh. "Bu, itu nggak seperti yang ibu kira." "Nggak seperti apa? Ini anak SMA pacaran sama abang gorengan." "Nadia, kamu itu anak dari keluarga terpandang, calon istri pengusaha, bukan teknisi jalanan." Suasana rumah berubah panas, lebih panas dari AC yang pernah mati. Nadia menangis. "Bu, dia nggak seperti yang ibu pikir. Rangga baik, jujur, sopan. Dia nggak pernah manfaatin aku. Dia bikin aku ngerasa
Cukup, Bu. Nggak kayak cowok-cowok yang selama ini ibu kenalin ke aku. Bu Retno menggebrak meja. Cukup? Kamu pikir cukup itu bisa bayar rumah segede ini? Bisa bikin kamu liburan ke Swiss? Bisa bikin kamu masuk daftar Forbes under 30? Jangan mimpi, Nadia. Hari itu, ultimatum diberikan. Nadia, kamu pilih Rangga atau masa depanmu? Dan ibu nggak main-main. Nadia mundur ke kamarnya. Air matanya tumpah. Dunia yang selama ini ia kenal terasa mengecil dan sesak. Beberapa hari Nadia tak menghubungi Rangga. Ia butuh waktu, tapi waktu justru makin menyakitkan. Diam pun terasa seperti pengkhianatan. Akhirnya, ia kembali ke taman tempat mereka biasa bertemu, dan Rangga datang. Kaosnya tetap polos, tapi wajahnya tampak sedikit lebih letih. Mbak Nadia kelihatan capek. Katanya lembut, "Aku capek, Mas. Bukan karena ibu, tapi karena harus berpura-pura, seolah cinta itu bisa ditawar pakai status." Rangga menatapnya lama, hening, lalu ia menghela napas. "Nat, aku ngerti kalau kamu akhirnya milih mundur, aku nggak akan marah." Nari menangis, "Tapi sebelum kamu pergi, aku pengen cerita satu hal yang belum pernah aku omongin ke siapapun." Nadia menatapnya, napas tertahan. "Aku ini bukan cuma teknisi. Ayahku dulu pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Bandung. Aku tumbuh dalam keluarga yang, seperti kamu sekarang, mewah. Tapi semuanya hancur gara-gara satu pengkhianatan." Rangga menunduk, matanya tampak berkaca-kaca. Ayahku, yang selama ini dipercaya, bawa kabur semua uang. Kami bangkrut dalam semalam. Ayah kena stroke, ibu nyaris depresi. Dan aku bisa aja nyalahin dunia, tapi aku nggak mau hidup dalam dendam." Nadia tercekat. Air matanya mengalir begitu saja. "Aku milih hidup dari bawah. Nggak mau jadi orang kaya palsu yang pura-pura kuat. Aku pengen nemuin makna hidup. Bukan cuma sekadar duit." Mereka diam. Angin sore menyapu pelan rambut Nadia. Dan kali ini, dinginnya bukan karena AC, tapi karena kenyataan yang mengguncang hati. Cinta pertamanya ternyata jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Dan kini, ia berada di persimpangan. Mundur dan jadi anak manis pilihan ibunya, atau maju dan memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Seminggu setelah pengakuan Rangga, rumah keluarga Retno seperti medan perang sunyi. Nadia tak banyak bicara. Ia makan sekadarnya, keluar kamar seperlunya, dan menghindari kontak mata dengan ibunya. Tapi dalam diamnya, hatinya sibuk berdialog tentang cinta, keluarga, harga diri, dan pilihan yang tak lagi bisa ia tunda. Sementara itu, Bu Retno bergerak cepat. Ia undang Aditya, anak rekan bisnis yang selama ini dijadikan calon mantu. Tinggi, rapi, lulusan Harvard, dan punya 5 cabang restoran. Singkatnya, sempurna menurut dunia. Dan hari itu pun tiba, di ruang tamu yang megah. Bu Retno duduk dengan gaun batik mahalnya, senyum lebar tak lepas dari wajah. Aditya di sebelahnya, membawa buket bunga mawar putih untuk Nadia. Beberapa ibu sosialita dan kerabat terdekat hadir. Semua tampak percaya diri. Semua yakin Nadia akan datang. Tersenyum manis, lalu mengucap kata setuju. Tapi Nadia tak kunjung turun. Di kamarnya, ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pastel lembut yang dibelikan. Ibunya seminggu lalu, wajahnya sudah dipoles oleh makeup artis ternama, tapi saat ia menatap bayangan di cermin, yang terlihat bukanlah wanita bahagia melainkan seseorang yang sedang dipaksa memerankan peran yang tak pernah ia pilih. Lalu, ia melepaskan anting, menyapu lipstik merah muda dari bibirnya. Gaun itu pelen-pelen di atas ranjang, dan mengenakan jaket sederhana. Lalu ia turun ke bawah. "Maaf semua, aku nggak bisa," ucap Nadia dengan suara yang nyaris seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Bu Retno berdiri dari sofa. Wajahnya berubah pucat. "Nadia, apa yang kamu..." "Aku nggak akan nikah sama Aditya, Bu. Aku sudah jatuh cinta sama orang lain. Dan aku nggak bisa pura-pura bahagia lagi." Aditya terlihat kaget, tapi tidak marah. Ia hanya tersenyum pahit, lalu berdiri dan mengangguk. "Sopan, kamu berani, Nat. Dan itu lebih baik daripada hidup dalam kepura-puraan." Aditya pergi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Bu Retno seperti kehilangan kata. Tangannya gemetar menahan amarah dan malu. "Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali," bentaknya sambil menunjuk ke pintu. Tapi Nadia tidak gentar. Ia tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya.
Baik, Bu. Tapi ini hidupku. Untuk pertama kalinya, aku mau hidup sebagai diriku sendiri, bukan bayangan dari keinginan orang lain. Dan dengan langkah mantap, ia keluar dari rumah megah itu. Beberapa jam kemudian, Nadia berdiri di depan bengkel kecil di pinggiran Jakarta. Ada papan kayu sederhana bertuliskan, Rangga, teknik pendingin. Di dalam, Rangga sedang duduk memeriksa kompresor AC rusak. Ia menoleh saat mendengar langkah kaki, lalu berdiri kaget melihat Nadia berdiri dengan mata sembab dan rambut berantakan, tertiup angin. "Aku milih kamu," ucap Nadia tanpa basa-basi. Rangga diam, lalu perlahan berjalan mendekat. "Kamu yakin jalan bareng aku nggak akan mudah, Net? Nggak ada pesta, nggak ada tas mewah. Mungkin kita bakal lebih sering makan mie instan daripada fine dining." Nadia tertawa sambil menangis. "Tapi kita bisa makan bareng sambil cerita seharian, kan?" Rangga tersenyum. "Itu bisa banget." Dan tanpa kata-kata muluk, tanpa musik pengiring, seperti di drama Korea, mereka berpelukan di tengah deru jalanan. Jakarta, hangat, nyata. Beberapa bulan kemudian, sebuah kedai kopi mungil berdiri di pojok jalan dekat taman tempat mereka sering bertemu. Nama Kedenia Kopi Sejuk, terinspirasi dari pertemuan pertama mereka di balik meja kasir. Nadia mengenakan celemek, menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Di belakang, Rangga sedang memperbaiki AC yang ngadat, sambil sesekali mengintip ke arah Nadia dan tersenyum. Hidup mereka tidak mewah, tapi selalu penuh tawa. Kadang di malam hari, Nadia duduk di balkon kecil, menatap langit, dan berkata dalam hati, ternyata bahagia itu bukan soal istana, tapi soal siapa yang duduk bersamamu meski cuma di kursi plastik. Dan tentang Bu Retno, ia sempat tidak bicara dengan Nadia selama berbulan-bulan. Tapi suatu sore, ayah Dading diam-diam Cake duduk di sudut ruangan, memesan kopi dan memperhatikan anaknya yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Saat kopi diantar, Nadia dan ibunya hanya saling bertatapan. Tak banyak kata, tapi mata Bu Retno basah. Ia tidak mengucap maaf, tapi tangannya menggenggam tangan Nadia sebentar. Dan kadang, itu lebih dari cukup.